two, three. Introducing I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang atau sore bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan membahas salah satu bagian dari ilmu kebumian, yaitu ilmu geologi. Baiklah, tanpa membuang waktu, langsung saja kita mulai. Indonesia berada di wilayah yang rawan akan bencana, seperti gempa bumi, longsor, tsunami, dan gunung berapi. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat aktivitas seperti gambar yang ada di bawah ini? Entah itu melalui televisi atau melihat secara langsung. Aktivitas tersebut dilakukan oleh ahli geologi ataupun orang yang menggeluti ilmu geologi. Lalu, apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar kata geologi? Batuan, mineral, atau bencana alam? Hal tersebut memang bagian dari ilmu geologi. Namun, ilmu geologi tidak hanya mengkaji hal tersebut, karena cakupan dari ilmu geologi sangatlah luas. Namun, pada video ini hanya akan dibahas beberapa hal saja. Ilmu geologi mempelajari komposisi bumi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Cakupan dari ilmu geologi sangatlah luas, namun pada video ini kami hanya akan membahas beberapa poin, yaitu bumi dan alam semesta, bumi dan perjalanan waktu, pembentukan bumi, serta mineral dan batuan. Alam semesta terdiri dari ribuan konstelasi. Kemudian, konstelasi tersusun oleh ribuan galaksi. Galaksi tersusun dari ribuan bintang. Matahari adalah salah satu bintang yang berada di dalam galaksi Bima Sakti. Bumi adalah salah satu planet yang ada di sekitar bintang yang bernama matahari. Ukuran bumi jika dibandingkan dengan ukuran alam semesta dapat digambarkan sebagai butiran pasir yang membangun sebuah gedung. Ukuran bumi sangatlah kecil bila dibandingkan dengan ukuran alam semesta. Selanjutnya, bumi dan perjalanan waktu. Ada dimensi lain dari geologi yang membuatnya berbeda dari ilmu-ilmu lain, yaitu dimensi waktu yang dipelajari pada geokronologi. Geologi tidak hanya mempelajari bagaimana bumi bekerja, akan tetapi mereka juga harus menentukan apakah proses pembentukannya sudah benar sepanjang sejarah. Banyak cara untuk mempelajari geologi, mulai dari survei lapangan dengan mengumpulkan batu, tanah, atau sampel air untuk menganalisis di laboratorium, menggunakan instrumen yang peka untuk mengukur gaya tarik bumi atau gravitasi, untuk mengukur getaran gempa bumi, dan beberapa pekerjaan lain di laboratorium. Selanjutnya, pembentukan muka bumi. Ketika kita melihat gunung, laut, dan daratan, mungkin kita akan bertanya, mengapa pegunungan sangat banyak di Sumatera, tetapi sangat jarang di Kalimantan? Bagaimana bentuk lautan dan benua? Ada beberapa hipotesa yang berbeda telah berkembang dalam kurun waktu 200 tahun terakhir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetapi kita akan membahasnya dalam 5 hipotesa saja. Kelima hipotesa ini telah diterima secara ilmiah oleh masyarakat umum. Hipotesa yang pertama yaitu bumi statis atau bumi yang diam. Hipotesis ini menyatakan bahwa bumi yang kita lihat sekarang ini tidak jauh berbeda dari keadaan awalnya. Gunung-gunung yang terbentuk berasal dari material yang sama dan masih tidak banyak berubah sampai sekarang, sebagaimana cekungan laut, benua, danau, dan sungai.
Pelapukan mungkin telah menurunkan ketinggian dari gunung dan adanya endapan pasir, kerikil, dan debu yang diterbangkan oleh angin. Sungai dan gletser mungkin dari dulu telah mengisi beberapa daratan rendah, tetapi dalam lingkup keseluruhan sejarah bumi, perubahan tersebut dianggap tidak signifikan. Hipotesa yang kedua yaitu bumi berkembang. Dalam model hipotesis ini, permukaan bumi diumpamakan dengan lapisan tipis yang rapuh serta pada permukaan balon yang meluas karena diisi udara. Balon kemudian menjadi retak karena pengembangan dari pelapisan tersebut. Demikian pula dengan bumi yang mengalami perkembangan sehingga menyebabkan bumi retak. Retakan ini menjadi cekungan laut baru, juga memunculkan gunung dan hipotesis yang ketiga yaitu bumi menyusut. Hipotesis yang ketiga ini menyatakan tentang bumi yang menyusut. Model ini bertentangan dengan yang sebelumnya, tetapi juga menyatakan bahwa benua baru dan lautan dapat terbentuk setiap saat. Dalam model ini, bumi diumpamakan dengan balon yang perlahan mengempis. Seperti balon semakin kecil, permukaan awalnya yang halus menjadi keriput dan berkerut. Hasil kerutan ini berubah lipatan yang menjadi lautan dan pegunungan. Hipotesis yang keempat yaitu bumi berdenyut. Beberapa ahli geologi berpikir bahwa mereka telah menemukan bukti yang cukup baik tentang adanya dan kontraksi dari permukaan bumi. Mereka mengembangkan model bumi yang berdenyut yang menggabungkan dua hipotesa sebelumnya, yaitu hipotesis bumi berkembang dan menyusut. Menurut model ini, bumi memiliki periode berekspansi dan berkontraksi. Jika permulaan berhubungan dengan pemanasan dan penyusutan berhubungan dengan pendinginan, maka pemahaman sejarah thermal yang sangat kompleks diperlukan untuk kepentingan tersebut. Energi panas harus dibangkitkan secara berkala dan kemudian dilepas. Selanjutnya adalah batuan. Batuan merupakan kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Batuan juga dikenal sebagai benang lain yang menjadi penyusun utama materi bumi. Batuan terbagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Sedangkan batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Yang terakhir, batuan metamorf atau pengalihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan. Selanjutnya adalah mineral. Mineral merupakan suatu zat atau benda bersenyawa kimia asli atau yang tersusun oleh proses alam. Ada beberapa sifat fisik mineral yang dapat diamati secara mikroskopik, yaitu warna, kilat, cerat, belahan, pecahan, kekerasan fisik, sifat dalam, berat jenis, kemagnetan, dan kelistrikan.